Bekasi. Sekali lagi, Bekasi. Bukan karena banjir yang tak pernah selesai. Bukan karena kemacetan yang tak pernah benar-benar diurai. Tapi karena satu hal yang selalu kembali bahkan ketika wajah kekuasaan berganti. Korupsi. Pintu ruang kerja Bupati Bekasi kini disegel Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukan sekadar pintu fisik. Itu adalah pintu harapan yang baru saja dibuka, lalu ditutup paksa oleh kenyataan. Yang ditangkap bukan politisi lama yang kita duga sejak awal. Bukan wajah usang dari rezim masa lalu. Melainkan simbol regenerasi itu sendiri. Seorang bupati muda, 33 tahun, lulusan hukum, wajah baru yang dijual sebagai masa depan. Tapi di Bekasi, masa depan seringkali hanya masa lalu yang diganti poster. Dan ketika Komisi Pemberantasan Korupsi kembali datang, pertanyaannya bukan lagi siapa yang ditangkap, melainkan mengapa daerah ini terus memproduksi cerita yang sama dengan aktor yang berbeda. Rabu malam, 17 Desember 2025. Bekasi tidak sedang riuh. Tak ada demonstrasi, tak ada sirine panjang. Tak ada tanda bahwa sebuah kekuasaan sedang runtuh. Di saat kota beristirahat, operasi justru dimulai. Tanpa konferensi pers, tanpa kamera, tanpa pernyataan heroik, Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak senyap. Seperti kebiasaan mereka ketika negara ingin berbicara pelan tapi tegas. Dalam rentang kurang dari 24 jam, 3 wilayah tersentuh. Banten dan Jakarta, satu rangkaian. Kalimantan Selatan, dan Bekasi. Nama-nama belum disebut, kasus belum dibuka, tapi pola itu dikenal publik. Operasi tangkap tangan. Kamis pagi, 18 Desember 2025. Kabar itu pecah. 10 orang diamankan di Kabupaten Bekasi. Satu kalimat pendek dari juru bicara KPK cukup untuk menghentikan napas politik lokal. Benar, salah satunya Bupati Kabupaten Bekasi. Tidak ada bantahan, tidak ada klarifikasi berlapis, hanya sunyi yang berubah menjadi kegaluhan nasional. Tak lama kemudian, segel merah itu datang. Ditempel di 2 akses menuju ruang kerja Bupati Bekasi. Segel yang sama, prosedur yang sama, simbol yang selalu berulang di Republik ini. Di balik pintu yang tertutup itu, kekuasaan berhenti bekerja. Tanda tangan tak lagi berlaku. Instruksi kehilangan daya. Seorang analis politik nasional mengingatkan, OTT selalu menjadi momen ketika negara memutus satu simpul kekuasaan secara paksa, tapi juga mengungkap betapa rapuhnya kontrol etika di tingkat daerah. Malam itu, Bekasi tidak berubah secara fisik. Jalan tetap macet, pabrik tetap menyala. Tapi secara politik, satu pesan telah dikirim. Tak ada jabatan yang terlalu mudah, terlalu populer, atau terlalu cepat naik untuk disentuh hukum. Dan bagi publik, pertanyaan mulai bergeser. Bukan lagi apa yang terjadi, melainkan seberapa dalam perkara ini akan membuka wajah kekuasaan di Bekasi. Dua hari setelah operasi senyap itu, sunyi berubah menjadi visual yang tak bisa ditarik kembali. Sabtu, 20 Desember 2025. Gedung Merah Putih KPK. Rompi oranye dikenakan, bukan oleh satu orang, melainkan oleh 2 generasi dalam satu keluarga. Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi, dan di sampingnya, ayahnya sendiri, HM Kunang, Kepala Desa Sukadami. Bersama satu nama lain dari sektor swasta, Sarjan. Di titik ini, perkara tak lagi semata soal jabatan publik. Ia menjadi kisah tentang bagaimana kekuasaan bekerja di lingkar paling dekat, keluarga. KPK membuka konstruksi perkara, bukan suap konvensional, bukan transaksi sesaat. Ini yang disebut penyidik sebagai ijon proyek. Uang diberikan di muka, sebelum proyek berjalan, sebelum tender dibuka, sebelum negara bekerja. Selama rentang Desember 2024 hingga Desember 2025,
Ade Kuswara disebut rutin meminta paket proyek kepada Sarjan. Permintaan itu tidak selalu dilakukan langsung. Ada perantara, ada kurir, dan itu adalah ayahnya sendiri. KPK mencatat aliran dana mencapai 9,5 miliar rupiah. Diserahkan bertahap sebanyak 4 kali. Belum termasuk penerimaan lain sepanjang 2025 yang diduga mencapai 4,7 miliar rupiah. Totalnya 14,2 miliar rupiah. Angka-angka ini penting, tapi yang lebih penting adalah polanya. Seorang analis kebijakan publik menilai ini bukan hanya korupsi anggaran, tapi korupsi relasi. Ketika kekuasaan diwariskan secara informal dan dijalankan seperti usaha keluarga. Dalam skema ini, jabatan bupati menjadi pusat gravitasi. Kepala desa menjadi perpanjangan tangan. Pihak swasta menjadi investor awal. Negara datang belakangan, hanya untuk menagih kerugian. KPK menyita uang tunai 200 juta rupiah dari setoran terakhir. Tapi uang itu hanyalah serpihan dari konstruksi yang lebih besar. Ayah dan anak itu kini ditahan selama 20 hari. Mereka disangkakan pasal-pasal berat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, di luar pasal dan angka, publik dihadapkan pada kenyataan yang lebih pahit, bahwa kekuasaan yang lahir dari pemilu tetap bisa dijalankan dengan logika feodal. Dan di Bekasi, pola itu terasa terlalu familiar. Ini bukan cerita yang berdiri sendiri, dan Bekasi tahu itu. Sebelum Ade Kuswara Kunang, ada Meneng Hasanah Yassin, Bupati Bekasi periode sebelumnya. Ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2018 dalam perkara suap perizinan. 2 nama, 2 masa jabatan, 2 konteks politik yang berbeda. Namun satu benang merah yang tak putus, kekuasaan lokal yang kembali tersandung korupsi. Bekasi seolah berjalan melingkar. Setiap periode melahirkan harapan, setiap harapan berakhir pada pola yang sama. Seorang analis politik nasional menyebut Bekasi sebagai laboratorium paradoks demokrasi daerah. Daerah kaya, partisipasi tinggi, tapi kontrol kekuasaan rapuh. Dan memang, Bekasi bukan daerah miskin. Ia adalah jantung industri nasional. Ribuan pabrik, anggaran besar, proyek infrastruktur yang tak pernah berhenti. Di ruang seperti ini, kekuasaan bukan sekedar jabatan. Ia adalah akses. Akses pada izin, akses pada proyek, akses pada aliran uang yang mengalir lebih cepat daripada mekanisme pengawasan. Disinilah pola itu bekerja. Bukan hanya siapa yang menjadat, tapi bagaimana sistem memungkinkan kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir orang dan seringkali pada satu lingkar keluarga dan jejaring dekat. Seorang pengamat tata kelola pemerintahan daerah menilai, ketika kepala daerah menguasai keputusan strategis dan partai gagal menjadi pengawas internal, maka yang lahir bukan demokrasi lokal, tapi oligarki kecil. Bekasi menjadi cermin yang jujur, bahwa pergantian figur tanpa pembongkaran sistem hanya akan mengganti wajah, bukan watak. Karena itu, setiap kali KPK datang, publik sebenarnya sedang menyaksikan 2 hal sekaligus, penegakan hukum dan kegagalan politik. Bukan hanya kegagalan individu, tapi kegagalan kolektif, partai, birokrasi, dan masyarakat dalam menjaga kekuasaan tetap waras. Dan di titik ini, satu pertanyaan tak bisa lagi dihindari. Berapa kali Bekasi harus mengulang cerita yang sama sebelum lingkaran ini benar-benar diputus? Julukan itu pernah dielu-elukan. Si Raja Bongkar, simbol keberanian, simbol ketegasan, simbol pemimpin yang katanya tak takut kehilangan popularitas demi ketertiban. Gelar itu datang dari Gubernur Jawa Barat, disematkan di hadapan publik, diperkuat oleh liputan media dan potongan video yang viral. Ade Kuswara Kunang diposisikan sebagai antitesis dari kepala daerah yang ragu-ragu. Ia membongkar bangunan liar, menertibkan aliran sungai, bertindak cepat, keras, tanpa banyak kompromi. Tapi kekuasaan selalu punya 2 panggung. Satu di depan kamera, satu lagi di ruang tertutup. Dan di ruang kedua itulah
simbol mulai retak. Seorang pengamat etika politik menyebut fenomena ini sebagai fetisisme ketegasan. Ketika publik terlalu terpukau oleh tindakan keras hingga lupa bertanya, keras untuk siapa dan lunak kepada siapa? Bongkar bangunan bisa disaksikan semua orang, tapi bongkar sistem jauh lebih sunyi dan jauh lebih berisiko. Ironinya tajam. Pemimpin yang dielu-elukan karena keberaniannya membongkar justru diduga membiarkan praktik lama hidup di balik meja kekuasaan. Di titik ini, Raja Bongkar bukan sekadar julukan yang gugur. Ia menjadi metafora tentang politik simbol, tentang bagaimana citra bisa mengaburkan etika, dan bagaimana ketegasan di permukaan tidak otomatis berarti keberanian moral. Seorang analis komunikasi politik mengingatkan, publik sering salah mengira performa sebagai integritas, padahal integritas justru diuji ketika tak ada kamera. Dan ketika rompi oranye dikenakan, simbol itu runtuh sepenuhnya. Yang tersisa bukan lagi sosok pemimpin muda penuh harapan, melainkan pelajaran lama yang kembali diulang. Bahwa kekuasaan tanpa kontrol, betapapun kerasnya di luar, tetap rapuh di dalam. Kasus Bekasi tidak berhenti di perbatasan daerah. Ia merambat, pelan tapi pasti, ke jantung politik nasional. Karena yang runtuh bukan hanya satu bupati, yang terguncang adalah narasi besar tentang regenerasi kepemimpinan, tentang wajah muda yang dijanjikan sebagai jawaban atas dosa-dosa lama. Seorang analis politik nasional mengingatkan dengan nada tenang, banyak partai terlalu sibuk mengejar kemenangan elektoral, tapi lupa membangun sistem kontrol setelah kekuasaan diraih. Dalam logika politik hari ini, usia muda sering dijadikan komoditas. Kesegaran dijual sebagai integritas. Popularitas disamakan dengan kapasitas. Padahal, korupsi tak pernah menanyakan umur. Ia hanya menunggu celah. Kasus Ade Kuswara Kunang menjadi peringatan yang tak diucapkan lantang. Tak ada pidato kenegaraan, tak ada instruksi presiden yang khusus. Namun pesannya jelas, tanpa pembenahan serius dalam kaderisasi partai, pengawasan internal, dan pembatasan relasi kuasa keluarga, pemimpin muda hanya akan menjadi pemeran baru dalam skenario lama. Bekasi dalam hal ini bukan pengecualian. Ia adalah contoh bagaimana demokrasi lokal bisa tumbuh cepat, namun etika kekuasaan tertinggal jauh di belakang. Dan di balik semua ini, negara kembali dihadapkan pada dilema klasik. Apakah kita ingin terus merayakan pergantian wajah, atau mulai membongkar fondasi yang membuat wajah-wajah itu mudah tergelincir? Peringatan ini sunyi, tapi sejarah selalu mencatat hal-hal yang datang tanpa suara, lalu berdampak panjang. Bekasi, sekali lagi. Dan mungkin, jika tak ada yang sungguh berubah, Bekasi lagi. Ruang kerja itu kini disegel. Kursi kekuasaan kosong. Tapi masalahnya tidak ikut ditahan. Karena korupsi bukan sekadar soal individu yang gagal menahan diri. Ia adalah hasil dari sistem yang terlalu sering memaafkan, terlalu cepat melupakan, dan terlalu jarang belajar. Pemimpin datang dan pergi. Wajah berganti, usia semakin muda. Namun, jika relasi kuasa tetap sama, jika pengawasan hanya aktif setelah skandal, jika politik masih dijalankan sebagai warisan dan transaksi, maka cerita ini akan berulang. Bekasi hari ini memberi kita satu pertanyaan terakhir, yang seharusnya tidak hanya ditujukan pada satu nama atau satu daerah. Apakah kita benar-benar ingin memutus lingkaran ini, atau kita hanya menunggu aktor berikutnya untuk jatuh? Karena masa depan tak ditentukan oleh siapa yang ditangkap, melainkan oleh siapa yang berani membongkar akarnya, bahkan ketika tak ada kamera yang menyorot.